Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Dr. Imin Studio. Ramadan Karim, marhaban ya Ramadan. Semoga pada bulan Ramadan ini kita dapat beribadah secara yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Dr. Imin Studio yang kami banggakan dan kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Akhir-akhir ini negara kita atau rakyat kita dikagetkan sekaget-kagetnya ya, oleh suatu peristiwa yang merugikan negara yang mencapai hampir 1.000 triliun rupiah. Anda bisa bayangkan ya, jika uang itu digunakan untuk kesehatan dan pendidikan. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, sungguh sangat memprihatinkan. Ya, kalau dengan kejadian ini tentu kita bisa beranggapan inilah yang salah satu kegelapan yang melanda Indonesia. Masalah apa? Masalah korupsi dan juga masalah kejujuran dalam membuat suatu produksi. Ya, di salah satu BUMN ya, yang terbesar, yang tentunya kerugian sangat menyakitkan hati. Bukan hanya menyakitkan hati kita, tapi menyakiti mobil, menyakiti kendaraan kita ya, ataupun kendaraan-kendaraan mewah yang dulunya diwajibkan untuk menggunakan bahan bakar tersebut, itu Pertamax. Nah, bagaimana perspektif Islam dalam hal ini ya? Kalau kita merujuk kepada sejarah, ya, bagaimana Rasulullah SAW sangat memperhatikan yang namanya kejujuran dalam berdagang. Karena beliau adalah seorang saudagar yang terkenal dengan kejujurannya. Ya. Saudagar yang ketika sebelum menjadi nabi, beliau berdagang dari Madinah, dari Mekah ke negeri Syam. Ya. Membawa barang dagangan yang ketika pulang membawa keuntungan yang berlipat-lipat tanpa harus melakukan penipuan ataupun kebohongan-kebohongan ataupun trik-trik kecurangan lainnya dalam berdagang. Sehingga hal itu salah satu yang memikat hati Ummul Mukminin, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Saudaraku, ketika beliau menjadi seorang nabi, ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, dan ketika hijrah ke Madinah, beliau sangat mengontrol kualiti ataupun perilaku para pedagang-pedagang ataupun para pekebun-pekebun yang ada di sekitaran kota Madinah. Beliau sangat memperhatikan ya, kejujuran ataupun perilaku-perilaku para pedagang-pedagang yang ada di pasar Madinah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud di nomor 3216. Ya. Haddatsana Qutaibah ibn Sa'id. Haddatsana Laits an Atha' ibn Abi Rabah an Jabir ibn Abdullah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yuntabadha adh-dhabib wat-tamr jami'an wanha ayuntabadal busru wal tamru jami'an. Sunan Abu Daud nomor 3216. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Atha' bin Rabah, dari Jabir bin Abdullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah melarang anggur dan kurma dibuat perasan bersama-sama, yaitu dibuat menjadi khamar. Dan juga beliau melarang kurma mentah dan kurma segar dibuat perasan secara bersamaan atau dicampur secara bersamaan. Hadis riwayat Abu Daud 3216. Tentunya pesan moral dari Nabi Muhammad SAW ya,
tentang larangan kita mengoplos barang yang berkualitas rendah dengan barang yang berkualitas bagus. Tentunya ini melanggar daripada nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam, nilai-nilai syariat Islam. Tentunya di sini sebagaimana hadis lain, alaika bisidq. Fa inna sidqa ya'ti ilal bir. Hendaklah kita berlaku jujur. Karena kejujuran akan mendatangkan kebaikan. Tentunya di sini pesan moral dari hadis ini, momentum Ramadan menjadi renungan bagi kita, bagi para pelaku-pelaku bisnis muslim, para saudagar-saudagar muslim. Tentunya kita diharuskan mencontoh perilaku berdagang ala Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya dengan tetap menjaga kejujuran dalam berdagang. Tidak hanya sekedar ketaatan menjalankan ibadah mahdhah, tapi bagaimana ibadah tersebut berdampak kepada muamalah kita di dalam berniaga, di dalam berbisnis, di dalam berkebun dan usaha-usaha lainnya. Tentunya kita meyakini akan adanya hari kiamat, yaumul hisab, di mana semua apa yang telah kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah saudagar, jadilah pebisnis, jadilah entrepreneur yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat dan menjadi perenungan kita pada bulan Ramadan ini. Kita simak berikutnya hadis-hadis berikutnya. Jazakumullah khair jaza. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.